Selamat pagi, semoga kita sehat selalu. Kenalkan kami dari kelompok 6 akan mempraktikum tentang DNS. Untuk nama anggota akan ditampilkan pada layar berikut. Ya, langsung saja kita masuk. Apa sih DNS itu? DNS merupakan domain name server atau sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address dan kita sebut IP address. Normalnya jika kita ingin mengakses internet, kita perlu mematikan IP address sebuah website. Jika hanya beberapa saja, mungkin pasti kita hafal ya IP addressnya, angka-angkanya. Tapi jika sudah banyak misalnya website yang ingin kita kunjungi, tentu tidak mungkin kita menghafalnya IP addressnya satu-satu. Jadi misalkan kita ingin mengakses Google, untuk IP addressnya kita perlu menuliskan angka, tapi karena ada DNS maka kita tinggal menuliskan google.com. Oke, langsung saja masuk ke praktikumnya. Ini kita menggunakan CentOS 6 dan juga aplikasi VirtualBox. Pertama kita perlu melihat apakah kita sudah terkoneksi ke internet atau belum. Jika belum, teman-teman dapat mengklik di sistem eternal ini. Jadi kenapa sistem eternal ini dapat terkonek ke internet, karena di sini tuh untuk IP file-nya tuh udah pakai otomatis dia CP, kayaknya ada langsung terkonek. Kita open in terminal, coba kita ping Google dulu. Google.com. Oke, kalau udah ada tanda begini berarti kita sudah terkoneksi ke internet. Kita konfigurasi untuk kita buat konfigurasi untuk IP address kita sendiri yang akan kita pakai untuk praktikum. Ini kita buat menggunakan 192.3.252. Untuk net masknya 24. Untuk gateway-nya kita samakan dengan yang addressnya. Klik apply. Di sini disuruh masukkan password rootnya. Itu kita close. Oke, pertama kita masuk ke mode super user dulu. Lalu itu masukkan password. Jika sudah ada tanda root, maka kita sudah menjadi administratornya. Lalu kita ketikkan yamin ya install bin routers dan juga bin stepnya root. Setelah itu klik enter. Di sini karena saya sudah pernah menginstalnya paketnya, maka tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi dua file. Yang pertama itu kita ketikkan vim tab terus garis miring etc garis miring name, terus saja name terus tab, tekan tab akan muncul langsung dot name-nya, terus dot dan juga tekan tab lagi akan muncul langsung conf. Oke, setelah masuk ke sini kita tekan tombol I untuk insert. Itu kita masukkan di sini IP address yang akan kita pakai, yaitu 192.168.3.252. Kalau yang ini IP address yang sudah pernah saya pakai. Kalau yang ini IP lokal ya, buat teman-teman yang tidak tahu. Setelah itu untuk di all query-nya kita juga buat 92.168.3.252 garis miring 24 supaya semua hak aksesnya itu untuk yang ingin masuk dapat
masuk. Oke, setelah itu kita tekan escape. Shift-2 wiki. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kami yaitu Elizabeth. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lesari Pasaribu, NIM 2018-31090. Saya akan menjelaskan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita ke konfigurasi yang kedua. Kita ketik vim spasi /etc /name.rfc. Tinggal di tab saja, maka otomatis akan terisi seperti ini. Lalu kita tekan enter. Di sini bisa kita lihat yang pertama ini adalah localhost. Kita copy punya localhost ini, lalu di paste untuk membuat nama domainnya. Di sini ada 5 baris. Cara kopinya kita ketik 5YY. Kalau sudah diketik, maka akan tampil seperti yang di bawah ini. Lalu kita paste di bawah ini. Setelah itu kita ubah nama domainnya. Misalkan kelompok 6 .edu. Untuk nama filenya juga kita ganti. Ini adalah nama domain kita. Lalu ini adalah file tujuan konfigurasi untuk domain kita. Kalau sudah, ketik wiki. Langkah selanjutnya kita ke direktori DNS-nya, yaitu di varname. Cara masuknya ke cd spasi /var /name / enter. Sekarang kita udah di dalam directory name-nya. Untuk itu kita cek isinya. ls. Nah, di sini sudah ada kelompok 6.edu. Kalau belum ada, langkah selanjutnya kita ketik vim kelompok 6.edu. Enter. Pada file konfigurasi pasti kosong pada PC kalian masing-masing. Jadi diketik saja pada PC masing-masing. Seperti tampilan berikut. Jadi saya akan jelaskan sedikit konfigurasi ini. Sebelumnya untuk jaraknya kita kasih tab saja. Kasih tab saja seperti ini. Oke. STTL ini untuk menentukan waktu hidup konfigurasi. Jadi kalau sudah lewat, konfigurasi ini sudah tidak berlaku lagi. Untuk 86.400 ini hitungan detik, jadi kalau dijadikan jam ini menjadi 24 jam atau 1 hari. Untuk origin atau asalnya yaitu domain kita. Lalu di bagian serial ini
Ini bebas saja ya, bisa diganti sesuai keinginan masing-masing. Untuk refresh, ini untuk interval atau jangka waktu. Kalau misalkan terjadi perubahan isi file konfigurasinya, jadi setiap 3 jam sekali itu dia nge-refresh. Lalu retry ini, misalkan refreshnya gagal, maka setiap 15 menit itu nge-refresh lagi. Untuk expire, kalau sudah nge-retry dan refresh mencoba berulang kali selama 1W tapi masih gagal, maka berhenti ngebug. Untuk minimumnya jadi dimasukkan ke sisi memori. Untuk ini, kalau mau lebih tahu lagi, boleh di search. Kalau sudah, kita keluar. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nomiarta Masilitonga, NIM 2018-31076. Nah, setelah mengecek Vim kelompok 6.edu, maka kita lanjut untuk mengecek menggunakan ls -l. Nah, di kelompok 6.edu ini sebelumnya itu adalah root. Untuk mengubah menjadi name, caranya dengan CHGRT name kelompok 6.edu. Kemudian kita cek lagi menggunakan ls -l. Nanti di kelompok 6.edu ini yang awalnya root bakal ubah menjadi name. Nah, selanjutnya kita masuk ke vim /etc/resolve .conf. Nah, di sini kita bakal masukkan nama server yang kita gunakan. Nah, nama server yang kita gunakan di sini adalah ini. 192.168.3.252. Kita kembali. Nah, langkah selanjutnya itu kita masuk ke service name restart. Nah, di service name restart ini resolve configuration yang tadi itu bakal dicek, maka nanti keduanya bakal oke. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke ns lookup kelompok 6.edu. Nah, di ns lookup ini IP sama domain yang kita gunakan bakal dicek. Jadi kalau di sini angka yang muncul masih belum sama, berarti masih ada kesalahan di konfigurasi yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke service httpd restart. Nah, di service httpd restart ini ns lookup yang udah kita buat bakal dicek kembali.
Kita tunggu dulu. Nah, maka hasilnya nanti keduanya harus sudah oke. Kalau misal masih fail berarti masih ada yang salah dari konfigurasi yang udah kita buat sebelumnya. Jadi harus dicek kembali. Langkah selanjutnya itu kita ngecek ke Google-nya. Kita cek ke Google. Gunakan IP yang kita gunakan 192.168.3.252. Nah, kalau misal sudah muncul seperti ini, berarti yang konfigurasi yang sudah kita buat itu berhasil. Selanjutnya kita cek menggunakan domain yang kita buat, yaitu kelompok .edu. Nah, di kelompok 6.edu menggunakan domain juga hasilnya sama, berarti apa yang kita buat sudah berhasil. Sekian instalasi menggunakan DNS, kurang lebihnya mohon maaf, semoga berguna. Terima kasih.